Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba memahami makna dari cascading. Apa sih itu cascading? Kita akan mencoba praktekkan sehingga lebih ngena makna cascading ini seperti apa. Dan kita juga akan coba kenalkan developer tools. Jadi video kali ini sangat penting, jangan sampai dilewatkan karena ini akan menjadi fondasi bagi teman-teman untuk memahami cara kerja CSS. Untuk memahami makna cascading, kita terlebih dahulu harus mengetahui jika beberapa style atau aturan diaplikasikan ke dalam sebuah elemen, sehingga satu elemen berisi berbagai macam selektor dan memungkinkan terjadinya konflik antar properti dan juga value-nya. Misalkan di dalam contoh ini, coba teman-teman lihat, di sini ada file HTML-nya, sedangkan di sebelah kanan itu ada file CSS-nya. Nah, untuk file HTML, di sini ada P, kemudian ada ID paragraf teratas dan juga kelas teks penting. Untuk elemen P, dikasih rules berupa background color yellow, text line-nya center. Tetapi ternyata si P ini ada dua nih, ada di sini, ada di sini. Jadi memang kita bisa memilih selektor berkali-kali. Jadi dua-duanya memang bisa. Kemudian ada juga ID dengan paragraf, colornya blue, sedangkan yang kelasnya teks penting, colornya red. Sedangkan font size-nya 30. Sedangkan di sini P-nya font size-nya 15px dan background color-nya adalah pink. Jadi ada beberapa macam konflik nih di sini. Kemudian pertanyaannya adalah, ada banyak selektor di satu elemen yang sama. Mana yang akan diaplikasikan? Coba teman-teman kira-kira mana yang akan diaplikasikan? Semuanya sebenarnya diaplikasikan. Jadi semua selektor ini sebenarnya diaplikasikan, rules-nya juga diaplikasikan. Tapi khusus yang ada konflik properti dan value-nya, maka akan dipilih berdasarkan dari prioritasnya, atau dalam bahasa CSS disebut specificity-nya. Misalkan seperti ini. Untuk P yang bawah ini relatif lebih gampang karena dia tidak ada kelas dan juga tidak ada ID. Maka P bawah ini akan mempunyai text align berupa center. Di sini tidak ada konflik antara text align kan, maka text align-nya pasti bakal center. Kemudian background color-nya, nah background color-nya di sini bakal ada konflik antara yellow atau pink. Maka yang akan diaplikasikan adalah yang paling bawah. Berarti background color-nya akan berubah jadi warna pink karena ini lebih prioritas yang bawah. Kemudian ada font size-nya. Font size-nya pasti 15 karena di sini nggak ada font size, di sini ada font size. Jadi font size-nya bakal 15. Jadi baik di sini maupun di sini semuanya diaplikasikan. Text align-nya di sini di bawah nih, sedangkan yang di sini nggak ada text align-nya, tapi tetap diaplikasikan di P2P ini nih. Begitupun dengan P yang ini. P yang ini text align-nya pasti bakal center. Sedangkan background color-nya pastinya adalah pink. Tapi di sini ada kelas yang namanya teks penting. Maka dia color-nya akan berubah jadi warna red, sedangkan font size-nya akan berubah menjadi 30 pixel, mengalahkan font size yang ada di sini. Kemudian yang atas lebih rumit lagi karena ada P, ada kelas dan juga ada ID. Nah, maka si yang ini text line-nya bakal center, kemudian background color-nya akan pink, kemudian color-nya antara class dan juga ID bakal menang yang ID color blue. Sedangkan font size-nya antara ini dan ini berarti bakal menang yang ini. Jadi kalau di dalam contoh ini prioritas paling tinggi adalah ID. ID ini prioritasnya paling tinggi. Jadi kalau ada bentrokan antara ID dan kelas dan juga elemen, pasti yang menang adalah ID, colornya ID ini.
Kalau misalkan kelas dengan elemen, yang menang adalah kelas. Kalau elemen yang sama dengan elemen yang sama, maka yang menang adalah yang paling terakhir. Seperti itu. Kita akan bahas lebih lanjut di materi berikutnya, yaitu specificity. Tapi di sini saya akan coba jelaskan kenapa disebut sebagai cascading. Nah, kenapa disebut cascading? Kalau kita tanya ChatGPT, apa arti cascading dalam CSS? Maka disebutkan bahwa cascading adalah bagian dari nama lengkap CSS, cascading ini ya. Dan mengacu pada cara browser menentukan gaya mana yang harus diterapkan ketika ada beberapa aturan yang bersaing atau konflik seperti tadi. Jadi, arti cascading secara sederhana yaitu jika ada lebih satu aturan CSS yang berlaku pada sebuah elemen HTML, maka browser akan memilih aturan mana yang paling kuat atau mana yang paling prioritas. Sehingga propertinya bakal mengalahkan aturan yang lebih lemah. Proses pemilihannya disebut cascading, seperti air terjun yang mengalir dari atas ke bawah. Jadi prioritasnya yang paling atas, kemudian ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah lagi, seperti air terjun. Jadi prioritas atas, prioritas tengah, prioritas bawah. Nanti kita akan lihat. Kemudian urutan prioritasnya, specificity, nanti kita akan bahas. Dan selanjutnya saya punya file yang sudah saya siapkan. Nah, teman-teman boleh pause dan kemudian ketik kode yang sama dengan saya. Kemudian saya simpan di file tes.html, atau namanya jangan tes.html biar lebih menarik, konflik aturan. Nah, konflik aturan, dan saya save. Kemudian kita akan buka di browser. Tadi saya menyimpannya di download, kemudian belajar CSS, kemudian konflik aturan HTML. Kita buka di browser. Nah, sesuai dengan yang tadi kita sebutkan, kalau kita lihat lagi CSS-nya seperti ini, saya coba close dulu yang ininya. Kemudian kita lihat ini sesuai nih, kita perkecil yang ininya. Maka yang ini akan berlaku text line-nya center, kemudian warnanya mengikuti warna yang bawah sini, brown. Kemudian yang kelas teks penting ini, dia akan mempunyai colornya red, mengalahkan colornya brown dari si elemen paragraf. Sedangkan yang ini colornya blue karena dia ID mengalahkan kelas. Kita akan perlihatkan mana saja urutan paling teratas sampai ke bawah di video berikutnya. Tapi di sini saya ingin memperlihatkan yang namanya developer tools. Jadi developer tools ini teman-teman bisa tampilkan dengan cara kita klik lagi di sininya. Kemudian di menu view, kemudian developer, di sini ada developer tools. Ini shortcutnya karena saya pakai Mac. Jadi untuk memunculkannya kita pilih Option Command I. Kalau teman-teman pakai Windows, biasanya pilihannya adalah Option Control I. Nanti akan dimunculkan seperti ini. Atau cara yang kedua, bisa saja teman-teman klik kanan, kemudian inspect, kemudian teman-teman klik. Nah, nanti juga muncul developer tools ini. Atau cara yang ketiga adalah langsung tekan di keyboard seperti yang tadi. Kalau di saya di Mac, Option Command I. Kalau di Windows, Option Window I. Atau Option Control I, saya lupa. Nah, kemudian untuk HTML dan CSS ada dua tab yang penting. Yang pertama adalah elemen, kemudian di sebelah kanannya biasanya ada style. Jadi
elemen ini akan sama persis dengan HTML punya kita yang ada di sini. Ini bakal sama persis nih. Head, body, sampai HTML. Ini head, style, ini bisa di collapse dan juga bisa di expand. Bisa diperlihatkan dan juga bisa di hidden, disembunyikan. Begitu pula yang ini, kalau ada yang garis segitiga ini berarti kita bisa expand dan juga collapse seperti itu. Nah, jadi ini sama persis dengan HTML yang ada di sini. Kemudian yang menarik adalah di sebelah kanannya. Di sebelah kanannya itu adalah style-style yang berlaku di HTML kita. Misalkan di sini untuk paragraf, kita klik paragrafnya, maka berlaku aturan-aturan yang ada di sini. Jadi urutan prioritasnya adalah dari atas, ini prioritas banget, ini prioritas selanjutnya, dan sampai ke bawah. Jadi paling bawah adalah paling tidak prioritas. Nah, seperti yang disebutkan tadi, bahwa kalau ada dua color yang sama, maka prioritas yang lebih tinggi adalah yang ID. Maka yang ini kalah nih, teks penting. Dia dicoret. Begitu pula dengan P ini. P ini juga dicoret. Sedangkan yang masih bisa dipakai tetap diaplikasikan. Jadi sekali lagi, semuanya sebenarnya diaplikasikan kecuali yang konflik. Kalau yang konflik nanti akan dilihat spesifitinya atau prioritasnya, mana yang prioritas lebih tinggi, itu yang akan menang. Dan di sini developer tools ini kita juga bisa mengedit-edit, misalkan jangan blue deh, pengennya green misalkan. Double klik dulu, kemudian kita tulis green. Klik lagi, maka sekarang berubah jadi green. Tapi ini hanya berlaku saat ini saja. Kalau kita refresh, maka dia akan kembali seperti semula. Kalau kita refresh, dia balik lagi ke semula. Jadi ini hanya untuk nyoba-nyoba saja, biar lebih cepat ketika kita mau mendevelop sesuatu. Jadi ini tidak berpengaruh kepada kode kita. Jadi ini hanya berpengaruh di browsernya saja. Sama seperti misalkan kita buka Detik, kemudian kita akan coba ganti misalkan judul ini. Nah, judul ini kita akan coba ganti dengan cara klik kanan, inspect, kemudian di sini ada H1-nya nih. Variabelnya kita ganti jadi kondisi saya sehat misalkan. Nah, ketika diklik, maka di sininya sudah berubah jadi kondisi saya, yang tadinya variabel jadi kondisi saya. Dan ini berlaku hanya di browser saya saja, sedangkan di browser orang lain tidak berlaku. Dan kalau kita refresh, dia akan kembali ke seperti semula, kondisi variabel. Nah, itu developer tools, dan kita akan banyak memakai developer tools ini. Jadi jangan dilewatkan. Materi ini sangat penting. Teman-teman harus paham materi ini agar teman-teman lebih mudah ke depannya untuk memahami bagaimana CSS bekerja. Ya, untuk sementara terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Kita akan membahas mengenai specificity atau urutan prioritas, mana yang akan diprioritaskan lebih dahulu dibandingkan yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap berlatih, dan saya tetap percaya PNS bisa coding.